Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih melanjutkan seri buah roh dan kita sekarang sampai pada rasa yang baru, yaitu damai sejahtera. Buah roh berarti satu buah dengan 9 rasa, dan hari ini kita akan membahas tentang damai sejahtera. Saya yakin kata damai bukan kata yang asing di telinga kita. Beberapa orang Kristen memilih nama damai atau damai jaya atau damai abadi untuk toko mereka. Ada satu orang yang pernah bercerita bahwa pada saat dia pergi ke toko damai, dia melihat pemilik tokonya sedang bertengkar hebat, suami dan istri. Kelihatannya tidak cocok karena tokonya damai, tapi suami istri bertengkar dengan hebat, bertengkar dengan customersnya juga. Nah, saudara, mungkin ketika kita mendengar kata damai sudah terbiasa, tapi benarkah kata damai, kata peace itu ada di dalam hidup kita? Beberapa orang ditanya, di rumah tanggamu ada peace? Ada, bisa rumah, bisa ranjang. Ada banyak hal yang kita mungkin sudah sering dengar, tapi apakah benar kita memahaminya secara tepat? Kalau bapak-bapak ditanya apa sih kedamaian itu, mungkin jawabannya adalah kedamaian adalah ketika istriku tidak di rumah. Atau mungkin ketika ibu-ibu ditanya damai itu apa, mereka akan menjawab ketika anak-anak tidak bertengkar dan asik dengan gadgetnya masing-masing. Kalau kita ditanya apa sih damai itu, mungkin kita belum tentu bisa menjawab dengan benar. Nah, hari ini kita akan melihat damai sejahtera seperti apa yang Tuhan berikan dan mengapa kita harus percaya bahwa kita punya damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita membaca di dalam Yohanes. Mari kita membuka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Kita membaca ayat 31 sampai 33. Injil Yohanes pasal 16 ayat 31 sampai 33. Saya akan membacakan ayat 31, Bapak Ibu Saudara ayat 32, dan nanti ayat terakhir kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 16 ayat 31 sampai 33. Begini bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Amin. Saudara, Tuhan Yesus berbeda dengan para pengkhotbah teologi kemakmuran. Pengkhotbah teologi kemakmuran menjanjikan hal-hal yang tidak realistis. Mengatakan bahwa kalau menjadi orang Kristen pasti kaya raya. Jelas ini kebohongan. Karena banyak orang Kristen yang berada di negara-negara yang sulit, yang miskin, bagaimana mereka bisa kaya raya? Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang tidak bisa membeli, tidak bisa menjual barang karena mereka diboikot oleh masyarakat setempat? Beberapa waktu yang lalu saya membaca berita yang terjadi di India. Saudara, kalau membaca di salah satu daerah di India, ternyata ada ratusan orang Kristen yang dibunuh di sana, ada ratusan orang Kristen yang dijebloskan di dalam penjara, dan yang parah menurut saya adalah karena orang Kristen diboikot, tidak bisa beli apa-apa dan tidak bisa menjual apa-apa. Bagaimana kita bisa berharap bahwa orang Kristen di sana kaya raya? Teologi kemakmuran menjanjikan bahwa kalau ikut Tuhan, pasti kita akan ditolong dengan cara mujizat. Ada mujizat setiap hari, ada mujizat ketika kita berdoa. Dan saya yakin it's not true, karena di dalam hidup kita jarang menyaksikan mujizat. Mungkin ada 1-2 Tuhan tolong kita pakai mujizat, tetapi dalam banyak hal Tuhan menolong kita pakai cara yang biasa. Tuhan Yesus realistis dengan hidup kita. Bahkan ketika dia bicara kepada murid-murid, ketika dia menjanjikan damai sejahtera, maka dia tahu itu bukan berarti tidak ada masalah. Murid-murid punya masalah di sini. Masalahnya apa? Murid-murid ternyata tidak memahami perkataan Tuhan, atau dalam istilah modernnya, murid-murid ini sebetulnya tulalit memahami pengajarannya Tuhan. Coba kita lihat saudara, ayat yang ke-27. Ayat 29 saya bacakan.
Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Ini mungkin pertanyaan yang aneh. Karena murid-murid Tuhan ini sudah pada fase mengikut Tuhan bertahun-tahun. Murid-murid di sini sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Tuhan karena Tuhan akan segera ditangkap dan mati di kayu salib. Bahkan pada fase yang sudah maju sedemikian, murid-murid mengaku dengan terus terang, oh sekarang engkau berkata dengan jelas. Berarti dulu murid-murid tidak paham. Dan murid-murid mengatakan sekarang kami percaya kepadamu. Berarti sebelumnya iman mereka tidak seperti sekarang. Dan memang di dalam Injil Yohanes, murid-murid mengalami pergumulan untuk memahami Tuhan. Saudara misalnya ingat tidak di pasal yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata begini, robohkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Orang Yahudi langsung kaget, langsung bingung. Bagaimana bisa dibangunnya 46 tahun? Kamu bangun kembali, robohkan, bangun dalam 3 hari. Orang Yahudi kelihatan bingungnya. Murid-murid tidak bingung, tapi ternyata ditulis di situ. Setelah Yesus bangkit, murid-murid baru paham. Jadi sebetulnya murid-murid dan orang Yahudi ada kesamaannya. Sama-sama bingung sebetulnya, tapi orang Yahudi terlalu vulgar untuk menyatakan kebingungannya. Bagaimana bisa? Murid-murid santai aja. Malu toh kalau murid bingung, diem aja. Tapi itu lalit, bufferingnya itu lama. Setelah Tuhan Yesus bangkit, baru mereka, oh maksudnya dulu tuh gitu maksudnya. Ingat enggak pada waktu murid-murid itu melihat Tuhan Yesus berbincang dengan perempuan Samaria. Lalu perempuan Samaria itu pergi dan murid-murid membawa makanan. Tuhan, ini ada makanan. Yesus jawab, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Murid-murid bingung, siapa yang memberi dia makanan? Lalu Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Ada banyak kesalahpahaman murid-murid di dalam Injil Yohanes. Ada banyak ketidaktahuan. Dan saya yakin ketika saudara bergumul tentang keadilan Tuhan, saudara bergumul tentang kebaikan Tuhan, saudara ragu-ragu tentang sesuatu hal, dan saudara mempertanyakan beberapa hal di dalam kekristenan, menurut saya itu adalah tanda iman yang sehat. Kalau saudara punya keraguan, itu adalah hal yang positif. Keraguan, doubt, itu berbeda dengan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan, unbelief, itu pasti salah. Tapi kalau saudara punya doubt, punya keraguan, maka keraguan itu saudara belum sampai final. Saudara akan terus menggeluti apa yang saudara ragu, sampai kemudian saudara mendapat jawaban dan imanmu menjadi semakin kuat. Doubt is another side of faith sebetulnya. Bukan lawan dari iman, tetapi bagian dari perjalanan iman. Dan itu persoalan yang dihadapi oleh murid-murid. Apakah kita pernah ragu? Apakah kita paham semua ajaran Alkitab? Saya yakin yang menjawab tidak pernah adalah 2 orang. Satu, dia tidak pernah berpikir dengan serius. Yang kedua, dia berbohong. Seorang tokoh apologet terkenal yang bernama Gary Habermas, dia menulis sebuah tulisan yang indah yang menceritakan tentang keraguan bagi orang Kristen. Keraguan di dalam kekristenan itu seperti apa? Dan dia akui memang bahwa kita kadang-kala ada masa-masa kita ragu dengan Tuhan. Ada masa-masa kita tanya kepada Tuhan. Itu bagian dari persoalan kita. Tapi jangan khawatir, di tengah persoalan ini tetap Tuhan memberikan damai sejahtera. Persoalan lain yang dihadapi murid-murid Tuhan Yesus di sini di pasal yang ke-16, bukan cuma mereka tidak paham perkataan Tuhan, tetapi juga mereka akan menghadapi penganiayaan. Tuhan Yesus mengatakan, di dalam dunia kamu menghadapi penganiayaan. Kalau dalam bahasa Yunani sebetulnya bukan penganiayaan, tetapi penderitaan. Penderitaan mencakup penganiayaan. Tetapi penganiayaan itu bukan satu-satunya penderitaan. Kalau tidak percaya coba tanya sama orang yang nembak cewek ditolak. Menderita enggak? Menderita, tapi kan bukan penganiayaan kan? Nah, penganiayaan itu hanya salah satu bentuk penderitaan. Yang dimaksud Tuhan di sini bukan penganiayaan, tetapi penderitaan. Di dalam dunia ada masalah dan Tuhan jujur. Masalahmu apa? Masalahmu kamu lemot,
tulalit, bufferingnya lama untuk memahami ajaran Tuhan. Masalahmu yang lain apa? Di dunia ini ada penderitaan yang kamu harus hadapi. Bahkan bukan cuma penderitaan. Tuhan Yesus mengatakan begini, nanti gembala akan dipukul, domba-domba akan tercerai-berai. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kegagalan. Bukan cuma ketidaktahuan, bukan cuma penderitaan, tetapi bicara tentang kegagalan. Murid-murid gagal mengikut Tuhan Yesus. Murid-murid kehilangan keberanian, tetapi mereka tidak pernah kehilangan iman. Garis bawah itu. Kita bisa kehilangan keberanian, tetapi kita tidak mungkin kehilangan iman. Kita mungkin bisa kehilangan semangat, tetapi kita tidak mungkin kehilangan iman. Karena Tuhan yang menjaga kita. Tapi Tuhan tidak membuat kita itu kuat tanpa ada masalah. Tuhan tidak pernah menciptakan kita seperti Superman, saudara, yang tidak pernah kalah, melawan siapa saja selalu menang. Makanya perlu diadu sama Batman. Karena tiap kali dia main sama orang lain, Superman-nya menang terus. Makanya ada film kan, Superman lawan Batman. Kita tidak diciptakan sebagai seorang Superman. Kita punya masalah. Tapi jangan khawatir, di tengah persoalan kita, Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan damai ini berbeda dengan damai yang ditawarkan dunia. Saya ingin saudara membaca kembali ayat 32. Maafkan, ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Perhatikan, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Bahasa Indonesia tidak terlihat kesejajarannya. Kalau di dalam bahasa Yunani jelas sekali. Susunan kata dan akar kata yang dipakai itu sama. Jadi susunannya itu begini. Kalau saya terjemahkan di ayat 33b, bunyinya begini dalam teks Yunaninya. Kalian di dalam aku damai sejahtera kalian memiliki. Saya ulang sekali lagi. Di dalam aku damai sejahtera kalian miliki. Kemudian diikuti, di dalam dunia penganiayaan kalian miliki. Persis sama kalimat yang dipakai. Di dalam aku damai sejahtera kalian miliki. Di dalam dunia penganiayaan atau penderitaan kalian miliki. Kata yang dipakai itu persis sama. Di dalam aku dikontraskan dengan di dalam dunia. Engkau memiliki, kalian memiliki juga sama. Kalian memiliki. Yang dimiliki berbeda. Yaitu di dalam dunia kita memiliki penderitaan. Di dalam Kristus kita memiliki damai sejahtera. Saudara, berarti Tuhan tidak mengatakan begini, hidupmu damai karena tidak ada penderitaan. Bukan itu maksudnya Tuhan. Tuhan sadar bahwa kita hidup di dalam dunia. Ketika kita hidup di dalam dunia, maka pasti ada penderitaan, pasti ada kesengsaraan. Tetapi kalau kita hidup di dalam dunia sekaligus kita hidup di dalam Kristus, maka walaupun sekeliling kita ada begitu banyak penderitaan, tapi kita tetap bisa mendapatkan damai sejahtera. Makanya tidak heran Yohanes di pasal 14 saudara mengatakan bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Saya suka sebuah him. Damai di hatiku bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Aduh, lagu yang luar biasa. Damai yang Tuhan berikan bagi kita itu bukan seperti yang diberikan dunia kepada kita. Dan itulah damai yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi apakah kita bisa percaya kepada janji Tuhan? Ketika dia mengatakan jangan khawatir, aku memberi kamu damai sejahtera, di dalam aku ada damai, kuatkan hatimu. Apakah kita bisa percaya janji itu? Jawabannya adalah iya. Dan kita punya 3 alasan mengapa kita patut percaya kepada janjinya. Yang pertama adalah karena ia mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Mari kita membaca ayat 32 saudara. Ayat 32 bagian A. 32 bagian A mengatakan demikian. Lihat saatnya datang
bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Tuhan Yesus sudah memberitahu sebelumnya apa yang akan terjadi, bahwa dia nanti akan ditangkap, bahwa murid-muridnya akan meninggalkan dia. Dan Tuhan Yesus mengatakan lebih dahulu sebelum peristiwanya terjadi. Bukan cuma dia mengatakan, tapi dia mengatakannya dengan pasti. Dia mengatakan begini, waktunya akan datang dan sudah tiba sekarang. Saatnya datang dan sudah tiba sekarang. Sebetulnya sudah tiba atau belum sih? Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ternyata Tuhan Yesus itu gemar mengucapkan kalimat itu di Injil Yohanes. Saudara ingat di pasal 4 waktu dia berbincang-bincang dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus berbicara tentang ibadah dan dia mengatakan begini, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Di Yohanes pasal yang kelima, Tuhan Yesus mengatakan begini, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Tuhan dan bangkit. Sebetulnya akan datang atau sudah sih? Kita perlu memahami ungkapan ini. Ungkapan ini maksudnya adalah menekankan kepastian. Eskatologi, hal-hal yang berkaitan dengan zaman, sebetulnya di dalam Alkitab, zaman akhir adalah Yesus datang pertama kali sampai dia nanti datang kedua kali. Itu adalah zaman akhir. Banyak orang keliru. Zaman akhir apa? Abad 20. Zaman akhir apa? Abad 21. Makanya begitu banyak tebakan kapan Tuhan datang kedua kali. Konsepnya salah. Zaman akhir itu Yesus datang pertama, sudah mulai itu zaman akhir. Sampai nanti dia datang yang kedua kali. Makanya ketika Tuhan Yesus mengatakan akan datang dan sudah tiba, maksudnya Yesus adalah bagi Allah semuanya pasti. Bagi Allah apa yang bersifat masa depan dimulai hari ini. Yesus bukan cuma tahu, tapi Yesus tahu dengan pasti. Yesus tahu dengan pasti. Makanya dia mengatakan akan datang dan sudah tiba. Nah, saudara, kita kadangkala tahu, tapi tahunya menebak-nebak. Misalnya seorang mama yang tidak setuju anaknya pacaran, milih cowok. Kemudian mamahnya bilang, "Nih, jangan sama cowok itu loh, nih ya. Cowok itu malas bekerja, tidak seberapa pinter, cowok itu juga miskin, cowok itu juga cerewet, cowok itu juga macam-macam, disebutkan 10 alasan mengapa nggak setuju sama cowok itu." Kemudian anaknya tidak terima. "Apa sih, mah? Mama yakin tak kalau aku nikah pasti nggak bahagia?" Mamanya pastikan, pasti tidak bahagia. Kenapa? 10 sifatnya dia ada di papahmu semua, dan lihat mama tidak bahagia kan. Nah, mungkin mama itu bisa nebak, mungkin benar mungkin salah kan, mungkin benar mungkin salah. Tapi pada waktu benar pun kadangkala mama ya tidak bisa apa-apa. Kalau ternyata benar tidak bahagia, mama bisa omong apa? Bukankah seringkali kalau sudah rumah tangganya hancur, kita akan bilang gini, coba kalau orang itu dulu mau sama si A. Bahkan beberapa orang yang sudah bermasalah kadangkala bilang gini, aduh coba ya aku sama mantanku yang nomor 1 itu tidak akan seperti ini. Selalu ada penyesalan-penyesalan begitu. Padahal orang ini tidak ngerti bahwa istrinya dari mantan yang pertama itu juga ngomong yang sama. Coba kalau aku sama mantanku yang dulu ya, bukan sama yang ini ya. Nah, itu. Nah, kita kadangkala walaupun kita tahu, tapi kita taunya cuma menebak-nebak. Yesus tidak tahu pasti dan dia mengatakan akan datang sudah tiba. Bukan cuma dia tahu dengan pasti, tapi dia tahu pasti bahwa yang akan terjadi menggenapi rencana Tuhan. Dia mengatakan begini, akan datang dan sudah tiba saatnya bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Bagi pembaca Injil Yohanes, orang-orang Yahudi yang sudah terbiasa dengan berbagai nubuat di dalam perjanjian lama, maka mereka akan tahu bahwa Yesus sedang mengutip sebuah ayat yang ada di Sakaria 13 ayat 7. Karena di dalam Sakaria 13 ayat 7 bunyinya begini, saudara dengarkan. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku.
Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Walaupun Yohanes tidak secara khusus menyebut itu nubuat dari Sakaria 13 ayat 7, tapi orang-orang yang membaca Injilnya, yang terbiasa dengan kitab suci Perjanjian Lama, pasti tahu itu nubuat dari Sakaria 13 ayat 7. Kalaupun mereka tidak tahu bahwa itu nubuat dari Sakaria 13 ayat 7, mereka juga pasti tahu di dalam Injil Markus pasal yang ke-14, pada waktu Tuhan Yesus ditinggalkan murid-muridnya, lalu Markus mengutip Sakaria 13 ayat 7. Sehingga pada saat murid-muridnya meninggalkan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, itu menggenapi dari sebuah nubuat. Saudara, ini hal yang membuat kita tenang. Ini hal yang membuat kita bisa tidak takut. Karena bukan cuma Tuhan tahu pasti apa yang akan terjadi, tetapi Dia tahu pasti juga bahwa apa yang akan terjadi menggenapi rencana Allah. Kita kadangkala meragukan itu rencana Tuhan atau tidak. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita seringkali sukar untuk percaya bahwa semua berada di dalam rencana Allah. Tapi anehnya kita kadangkala membaca Alkitab itu tidak adil. Pada saat saudara membaca kisah Ayub, menurut saudara apa yang terjadi dengan Ayub, rencana Tuhan atau tidak? Siapa yang yakin apa yang terjadi dengan Ayub rencana Tuhan? Yakin ya? Jadi pada saat ada perampok datang dan mengambil semua ternak Ayub, itu rencana Tuhan. Pada saat terjadi angin ribut, bangunannya roboh, di dalamnya ada anak-anak Ayub semuanya mati, itu juga rencana Tuhan, bukan kecelakaan kah? Bukan ya, rencana Tuhan ya. Pada saat semua yang buruk menimpa Ayub, kita bisa mengatakan itu rencana Tuhan yang indah. Dan Ayub juga begitu kok konsepnya. Ayub di pasal 42, pasal terakhir dari kitabnya, dia mengatakan begini, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berarti benar tuh rencana Allah. Yusuf menghadapi situasi yang tidak enak, dibenci oleh saudara-saudaranya, difitnah oleh orang, masuk di dalam penjara. Menurut saudara, apakah semua yang buruk itu terjadi karena rencana Tuhan? Amin. Yusuf juga yakin itu rencana Tuhan. Ketika dia sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir, bertemu saudara-saudaranya, Yusuf berkata begini, kamu mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakan yang baik. Berarti rencana Tuhan. Tapi aneh, ketika kita membaca hidupnya orang lain, kita itu bisa mengatakan, iya itu rencana Tuhan. Tapi pada saat itu menimpa kita, mengapa kita tidak bisa mengatakan bahwa itu rencana Tuhan? Itu yang saya bilang, kita tidak adil dalam membaca Alkitab. Kalau orang lain yang menderita, kita bisa mengatakan amin, haleluya, rencana Tuhan indah. Tapi pada waktu menimpa kita menyalahkan Tuhan. Pada waktu menimpa kita tidak bisa terima bahwa itu rencana Tuhan. Sambil contoh yang lain misalnya, kalau saudara mendengarkan khotbah, saudara-saudara, Tuhan Yesus yang kita percayai, dia ditangkap, dia diludahi, dia dihina, dianggap sampah oleh dunia, bahkan dia diseret, dia digelandang, dia dipukuli, dia dipaku di atas kayu salib, diolok-olok orang, dan Tuhan Yesus masih bisa berkata, ya Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oh saudara, betapa hebatnya Tuhan kita. Langsung kita tepuk tangan, aduh amin, haleluya, Tuhan kita hebat. Tapi pada saat saudara sedang disakiti orang lain, dan Alkitab mengingatkan engkau, berkati orang yang menyakiti engkau, ucapkan berkat untuk orang yang menyakiti engkau, berapa kali kita mengatakan not fair, ini tidak adil, mengapa aku harus mengampuni dia? Kalau engkau merasa mengampuni orang lain tidak adil untuk engkau, maka Kristus mengampuni engkau juga tidak adil. Kita seringkali membaca Alkitab dengan cara yang tidak adil. Kalau itu menimpa orang lain, kita dengan mudah mengatakan amin. Tapi kalau menimpa kita sulit untuk percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena rencana
Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita percaya bahwa itu adalah rencana Tuhan. Mungkin engkau merasa diperlakukan tidak adil. Mungkin di kampusmu engkau merasa diperlakukan tidak adil oleh kakak kelas, bahkan oleh dosen. Semua itu terjadi karena ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, yakinlah bahwa Tuhan tahu dengan pasti, dan Tuhan tahu dengan pasti bahwa semua terjadi menggenapi rencananya. Makanya kita tidak perlu khawatir. Makanya kita patut percaya bahwa kalau Tuhan Yesus memberi janji damai sejahtera, maka Dia akan menepatinya. Itu alasan pertama mengapa kita patut percaya, karena Ia mengetahui dengan pasti segala yang akan terjadi. Yang kedua, saudara, karena Ia telah mengalami penyertaan ilahi. Mari kita membaca pasal 16 tadi, ayat 32b. Ayat 32b dikatakan, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Baru saja Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan tercerai-berai, engkau akan meninggalkan aku seorang diri. Lalu Dia tambahkan, tapi aku tidak pernah seorang diri, karena Bapakku menyertai aku. Saudara, di dalam masyarakat kuno, kesendirian itu dianggap sesuatu yang buruk. Kesendirian itu dianggap sebagai sesuatu yang menderita sekali. Kalau saudara bingung, saya akan memberikan sebuah contoh konkret. Saya sudah lama ingin mama saya yang ada di Semarang itu tinggal bersama dengan saya. Karena mama di antara semua anak-anaknya, mama itu paling cocok dengan saya. Saya ngajak mama tinggal di Surabaya, tapi mama selalu jawabnya begini, tapi mama nanti tidak kerasan, tidak ada teman di Surabaya. Tapi kalau mama di Semarang bagaimana? Ya beginilah, ada teman tapi tidak bisa rasa nyaman. Lalu saya bilang begini, gini aja lah mah, jalan tengahnya. Supaya mama tetap bisa di Surabaya, nyaman, ada teman, tak kasih solusi untuk mama. Lalu saya bilang begini, mama tak taruh di panti jompo aja di Surabaya. Tahu begitu mendengar panti jompo, mama saya itu langsung kaget gitu kan. Dia bilang gini, darah Yesus ojo sampai, darah Yesus ojo sampai. Saya melihat reaksinya mama saya itu, saya agak kaget, saudara. Karena di Amerika orang tua itu malah suka kalau di panti jompo. Karena di Amerika budaya barat, orang itu dilatihkan mandiri, tidak kumpul dengan orang. Saya masih ingat pada waktu ada anak kecil itu jatuh di Amerika dulu, saya coba angkat tangannya dia. Pada waktu saya angkat tangannya dia untuk bantu dia berdiri, langsung tangan saya itu dipukul dan dia bilang begini, I'm not a baby. Sambil marah-marah, I'm not a baby. Padahal maksud saya baik loh, nolong dia. Malah dia marah-marah, merasa dipermalukan, dipikir dia kayak bayi nggak bisa berdiri sendiri gitu. Sambil marah-marah gitu, I'm not a baby, never do that to me, okay? Saya dalam hati cuma berkata, untung kamu ketemunya di Amerika. Kalau ketemunya di Indonesia, sebelum ngomong selesai kamu sudah minta tolong. Soalnya digebukin sama orang dewasa. Budaya barat itu biasa individualistik soalnya. Jadi terbiasa dengan hal-hal yang semacam itu. Tapi begitu kita masuk di dalam budaya timur, orang tua ditaruh di panti jompo, rasanya itu seperti dibuang. Ngerti gak maksudnya? Padahal motivasi anak bukan membuang. Motivasi anak adalah supaya tetap bisa punya banyak teman, melakukan aktivitas yang berguna dan diawasi terus-menerus. Tapi memang anak hidup di budaya yang modern, orang tua budayanya beda. Nah, zaman dulu kalau namanya sendiri itu menderita. Nah, bukan cuma sendiri artinya menderita, tetapi sendiri itu artinya aib. Seorang teolog yang bernama Bruce Malina, dia mencoba menyelidiki Alkitab dengan menggunakan ilmu sosiologi. Dan dia menemukan di dalam sosiologi kuno, orang yang ditinggalkan oleh murid, ditinggalkan oleh pengikut, maka orang itu menanggung malu yang besar sekali. Contoh, seorang jenderal yang lagi perang, tentaranya meninggalkan dia, maka dia mendapat aib. Atau seorang rabi, pada saat ada beberapa orang mengikut dia, nanti ada rabi lain yang lebih hebat, murid-muridnya meninggalkan dia dan ikut rabi ini, maka itu merupakan aib bagi dia. Saudara kalau suka nonton film kungfu,
Saya yakin saudara mengerti maksud saya. Jadi di dalam dunia kungfu, di dalam film-film itu selalu ada guru dan ada yang mengikut. Nanti guru-guru sering kumpul dan kemudian adu kekuatan. Guru yang paling menang, nanti muridnya itu paling bangga punya guru semacam itu. Saudara ingat film Ip Man, ya kan? Masing-masing guru itu bertarung. Jadi nanti guru yang paling hebat, dia tidak sembarangan terima murid. Nanti muridnya itu bangga. Walaupun mungkin dia nggak bisa apa-apa, tapi tetap dia bangga karena gurunya hebat. Sama seperti kita kan, kalau universitasnya keren, akreditasi A gitu kan, apalagi universitas swasta terbaik di Indonesia, wah gitu kan, maka mahasiswanya di sini, bangga banget saudara. Padahal ditanya IP-nya ya 1, tapi tidak masalah karena orang ketemu tidak pernah tanya IP, bener ya? Orang bertemu tidak pernah tanya IP. Pernah nggak ketemu? Namanya siapa? Namaku ini. IP-mu berapa? Nggak pernah. Selalu tanya kuliah di mana, bener ya? Kuliah di mana? Lalu saudara bilang kuliah di UK Petra. Wah, kelihatannya kayak keren banget kan? Puji Tuhan loh. Orang nggak punya kebiasaan tanya IP, saudara. Sendirian berarti menderita. Sendirian itu berarti menanggung aib. Tapi Tuhan Yesus mengatakan begini, dia tidak pernah sendirian. Mengapa tidak pernah sendirian? Bapa menyertai dia. Dan saudara tahu, berkali-kali Yesus itu mengatakan di Injil Yohanes, Bapa menyertai aku, Bapa menyertai aku. Dan mungkin saudara paling ingat ini, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ada keintiman, ada kesatuan antara Yesus dengan Bapaknya. Dan ternyata kesatuan ini bukan cuma antara Yesus dan Bapa, tetapi diperluas antara Yesus dan Bapa juga kita. Coba kita membaca pasal 17. Doa Yesus yang terakhir sebelum dia ditangkap. Saya bacakan saudara ayat yang ke-20, mulai dari ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, Yohanes 17 ayat 20, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, berarti kita semua, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka, engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ayat 24 baca sama-sama. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bukan cuma ada kesatuan antara Bapa dengan Yesus, tetapi Yesus berdoa untuk kita semua, supaya dimanapun kita berada, Allah Tritunggal bersama kita. Dimanapun Allah Tritunggal berada, di situ ada kita. Nah, saudara, Allah menjanjikan penyertaannya untuk kita. Bukankah ketika kita menderita, kita paling butuh disertai? Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku disertai Bapa, dia itu paling mengerti arti penyertaan. Karena dia paling mengerti apa artinya ditinggal orang pada waktu dia paling butuh. Jadi pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia paling butuh teman. Murid-muridnya tidak ada yang menemani dia. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap dan disiksa, dia paling butuh orang lain yang memberi dia semangat. Tetapi mana ribuan orang yang Tuhan sudah tolong? Mana ribuan mulut yang sudah merasakan mujizat Tuhan? Mana ribuan mata yang sudah melihat mujizat Tuhan dan bersuka cita? Di mana mereka semua waktu Tuhan membutuhkannya? Mereka tidak ada pada waktu Tuhan membutuhkannya. Makanya Tuhan tahu betapa pentingnya penyertaan. Saya waktu muda dulu, saya paling suka berkelahi. Kadang menang, kadang kalah. Tapi jujur rasanya skornya lebih banyak kalah daripada menang. Saya berkelahi 1 lawan 1 pernah, saya berkelahi keroyokan juga pernah. Tapi saya mendapati beberapa kali teman-teman saya itu tidak setia kepada saya. Saya masih ingat saudara, suatu ketika saya berangkat ke sekolah lewat jalan sepi bersama dengan 4 orang teman, berarti sama saya 5 kalau nggak salah.
Lewat di jalan yang sepi begitu, perumahan orang kaya, sepi. Kami lewat. Tiba-tiba itu ada anak sebaya kami, itu keluar. Lewat dan minta uang kepada kami. Saya lihat jumlahnya sama persis. Lalu saya tanya teman saya, berani nggak 1 lawan 1? Teman saya langsung bilang, ya beranilah, kamu cari gara-gara dulu. Oke, gampang. Jadi mereka tuh minta saya uang. Mana? Kasih duit. Saya langsung angkat kerahnya dia, saudara. Kamu mau mati lah. Begitu saya angkat kerahnya, teman saya tuh lari semua loh, saudara. Semuanya lari. Bayangkan kalau saya ikut lari itu nggak lucu loh, saudara. Saya lagi ngangkat kerahnya teman saya. Masa ketika saya angkat teman semua lari, terus saya bersihkan, kurang rapi ya kerahnya. Gak lucu. Jadi pada waktu saya angkat kerah teman saya lari, waduh saya bingung. Tapi saya tidak boleh menunjukkan wajah bingung. Saya langsung angkat gini, saya taruh. Saya langsung tanya, kamu geng dari mana? Siapa ketua gengmu? Langsung dia sebutkan tempat, sebutkan nama ketua gengnya. Saya langsung tunjukkan nama saya di seragam sekolah. Beritahu ketuamu, nanti malam suruh ke rumahku, Yakub Trihandoko, ngerti? Semua langsung takut minta maaf sama saya, saudara. Wah, minta maaf mas gitu. Beritahu ya, ketua gengmu ya, jangan kurang ajar. Ketuamu suruh ke rumahku, minta maaf. Wah, semuanya takut, saudara. Teman saya tak ceritain. Wah, teman saya bilang, kamu kenal? Enggak. Sama ketua gengnya enggak kenal? Enggak kenal. Tapi untuk apa saya ngomong kalau saya enggak kenal, ya kan? Orang pintar itu lebih kuat daripada orang kuat, saudara. Saya mendapati kadangkala ada orang yang kelihatannya menyertai kita, tapi sebetulnya ketika bahaya datang, orangnya tidak menyertai kita. Dan ini terjadi bukan cuma 1 kali loh. Saya pada waktu naik sepeda bersama dengan 3 orang teman saya lihat teman saya perempuan dilecehkan oleh beberapa laki-laki. 3 laki-laki yang saya lihat lebih besar dari kami. Tapi teman saya 1 itu mau masuk akabri, tinggi besar gitu badannya. Maka saya tanya dia dulu, bantu nggak teman-teman? Bantu, dia bilang gitu. 1 lawan 1 ya. Iya, tapi kamu dulu yang mukul. Gampang, nek masalah mukul duluan itu gampang. Yang penting 1 lawan 1 lah. Langsung saya naik sepeda, saya cuapet, saya lompat, saya pukul orangnya. Pada waktu saya pukul jatuh, orangnya berdiri. Saya baru tahu, bener-bener besar loh saudara orangnya itu. Pada waktu naik sepeda itu enggak kelihatan. Saya cuma mikir, masih lebih besar dikit, enggak apa-apa lah. Begitu berdiri itu saya baru sadar saudara, bener-bener besar orangnya. Dan saya baru sadar kalau teman saya 2, termasuk yang besar itu, sedang lari bersembunyi saudara. 3 lawan 1 loh saudara. 3 lawan 1. Kalau saya minta maaf, gak lucu kan? Saya langsung bilang, pasang kuda-kuda. Saya pernah kungfu. Ya sampai belajar kuda-kuda itu. Saya pasang kuda-kuda. Dan saya mengatakan begini, maju 3-3-nya, jangan 1-1, enggak ada waktu. Tak lawan tangan 1. Wah, saya langsung kuda-kuda, tangan 1 saya gini suara. Langsung mereka tuh bisik-bisik, iso kungfu. Lari semua saudara. Keren toh? Menang itu enggak perlu mukul, ngerti enggak saudara? Menang enggak perlu mukul. Saya sering berkelahi dan sering kalah. Makanya di keluarga saya itu saya paling sering berkelahi dan paling sering kalah. Satu keluarga ya, yang laki semua suka berkelahi. Skornya yang paling buruk itu saya. Makanya saya sering diomong, kamu tuh penakut, kokomu tuh loh yang pemberani. Saya bilang keliru. Koko itu bukan pemberani. Soalnya dia kalau bertengkar selalu menang ya. Koko saya kungfu sabu hitam ya saudara. Selalu menang. Berarti kalau dia berkelahi belum tentu dia berani. Yang paling berani itu justru aku mah. Sudah tahu jarang menang, tetap berkelahi terus. Lah itu artinya pemberani, ngerti nggak saudara? Kalau saudara pasti menang berkelahi itu wajar, itu bukan pemberani. Tapi kalau sudah sering kalah, saudara tetap sukanya berkelahi, itu gila. Ada kalanya kita ini paling butuh disertai, tapi orang nggak menyertai kita. Satu orang yang selalu menyertai saya, itu koko saya. Koko saya itu hebat. Koko saya yang 1 tahun di atas saya yang sekarang sudah meninggal dunia, itu sahabat karib untuk saya. Tiap kali saya berkelahi, selalu dia temani. Walaupun dia tidak membantu saya berkelahi, tapi kadangkala dia cuma begini, dan saya bisa pukul musuh saya tanpa musuh saya melawan. Ada bodyguardnya soalnya. Saya sering menonton koko saya berkelahi, dia juga sering menonton saya berkelahi.
Koko saya selalu menyertai saya. Saya ingat waktu saya kecil, sandal saya itu lepas dan jatuh di sungai, airnya deras, saya takut. Koko saya yang malam-malam turun, cari sandalnya sampai jauh. Kemudian dia ketemu sandalnya, dia berikan ke saya. Waduh, koko saya nggak pernah meninggalkan saya. Tapi dia tidak bisa menyertai saya terus. Pada waktu kuliah harus pisah. Pada waktu menikah juga harus pisah. Sekarang dia pisah selama-lamanya dengan saya. Nanti di surga baru saya ketemu dia lagi. Kita paling butuh penyertaan. Makanya Tuhan itu menjanjikan penyertaan untuk kita. Kita bisa percaya kepada Dia. Kita bisa yakin Dia memberi damai sejahtera. Karena apa? Karena Dia telah mengalami penyertaan yang ajaib. Dan penyertaan itu untuk kita juga. Alasan yang ketiga, yang terakhir. Mengapa kita patut percaya pada janji Tuhan bahwa Dia akan memberi damai sejahtera? Yang ketiga, saudara, karena Ia telah mengalahkan dunia. Ayat yang ke-33 saya bacakan untuk saudara. Ayat yang ke-33 dari pasal 16. Yohanes 16 ayat 33 bagian terakhir. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, Tuhan Yesus mengatakannya jelas. Aku telah mengalahkan dunia. Dia tidak berkata begini, aku tidak terkalahkan oleh dunia. Kalau dia mengatakan aku tidak terkalahkan oleh dunia, maka Tuhan Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang mirip dengan filsafat Stoa. Jadi pada zaman kuno dulu ada filsafat yang bernama Stoicism, Stoa dalam bahasa Indonesia. Nah, filsafat Stoa itu mengajarkan disiplin pikiran dan disiplin hati. Disiplin pikiran, disiplin hati. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, orang-orang Stoa diberitahu, jangan sampai itu mempengaruhi perasaan kita. Jangan sampai itu mempengaruhi pikiran kita. Mereka punya semboyan begini. Kalau engkau merasa disakiti, buang perasaan bahwa engkau sedang disakiti. Bagaimanapun caranya, berusaha untuk membuang perasaan bahwa engkau sedang disakiti. Saya ambil adaptasinya dalam budaya kita misalnya ya. Misalnya begini. Ketika ada orang lain menginjak kaki saudara. Saudara mengatakan begini, jangan injak kakiku. Saudara akan merasa sakit. Karena saudara berpikir orang itu menginjak kaki saudara. Beda kalau saudara mengatakan begini, Mas, permisi, kaki Anda berada di atas kaki saya. Nah, itu akan mengurangi rasa sakit kita. Karena bukan orang lain yang menginjak. Itu cuma masalah beda elevasinya saja, ngerti ya? Beda elevasi. Nah, misalnya kalau saudara di rumah punya istri itu cerewet, ngomong terus gitu kan, rame, tidak pernah tenang di rumah. Saudara kalau pengikut Stoa akan diajari begini, ambil positifnya. Orang lain itu loh, suami orang lain sampai perlu beli TV, beli tape, semuanya disetel bareng-bareng hanya untuk mendapatkan keramaian. Kamu bisa hemat uang, sudah rame di dalam rumah. Jadi itu hal yang positif. Nanti kalau di dalam rumah terjadi masalah yang berat, tenang, kamu tuh seolah-olah ada di tepi pantai yang teduh begitu. Loh, tapi suaranya kenceng di mana-mana. Anggap aja itu suara guruh ombak gitu kan. Semuanya diambil positif dengan kekuatan pikiran. Itu filsafat Stoa. Karena Stoa mengajarkan begini, jangan kalah oleh lingkungan, jangan mau diatur oleh lingkungan. Itu Stoa. Tapi Yesus tidak mengajarkan aku tidak kalah oleh dunia. Tapi Yesus aktif, aku telah mengalahkan dunia. Nah, bagaimana cara Tuhan mengalahkan dunia? Yohanes memberitahu kita di pasal 12. Coba kita lihat pasal 12, saudara. Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12 kita akan membaca di dalam ayat 31 dan 32. 31 dan 32. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Bagaimana Tuhan mengalahkan dunia? Yaitu dengan cara mengalahkan penguasanya. Penguasanya adalah iblis. Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka dia telah mengalahkan
iblis, mengalahkan penguasa dunia. Saya pada waktu memikirkan serius tentang drama Natal, drama kematian Tuhan, biasanya Paskah, Jumat Agung, saya ada beberapa pertanyaan yang saya bingung. Termasuk salah satunya adalah begini. Pada waktu Yesus di kayu salib, iblis itu senang atau tidak senang? Coba kalau saudara jadi iblis, saudara bayangkan, saudara itu kira-kira senang atau tidak pada waktu musuhnya ada di atas kayu salib? Senang? Pertama kan iblis berusaha supaya Yesus tidak perlu ke kayu salib kan. Dicobai di padang gurun, ditawarkan yang enak-enak supaya tidak perlu ke salib. Tapi gagal, Yesus tetap ngotot ke salib. Pakai Petrus menghalangi Yesus. Waktu Yesus mau ke Yerusalem, wah Petrus sok pahlawan. Jangan, sekali-kali itu tidak akan terjadi. Tuhan marah kepada Petrus. Jadi tetap Tuhan ngotot ke salib. Lalu iblis mengubah strategi. Kalau dulu ditahan-tahan tidak bisa, sekarang dipercepat. Jadi iblis merasuki pikiran Yudas, lalu Yudas menjual Yesus. Jadi pada saat Tuhan Yesus ada di kayu salib, iblis itu seharusnya bersuka cita. Tetapi dia tidak tahu, seharusnya iblis berduka cita. Karena pada waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib, dia sedang dikalahkan. Iblis sedang dikalahkan. Jadi perasaan iblis itu perasaan nano-nano. Nah kalau saudara bingung membayangkan perasaan iblis itu seperti permen nano-nano yang rasanya macam-macam, saudara bayangkan begini. Saudara yang pernah pacaran terus putus, galau loh, galau. Saudara lihat foto atau tidak? Kalau misalnya yang pernah putus itu loh, yang pernah putus. Kira-kira saudara lihat foto enggak? Kalau lihat itu seneng, bisa ingat. Tapi pada waktu kita ingat, kita tambah sedih. Tapi kalau tidak lihat, kita kangen, bener ya? Itu jadi serba susah. Namanya orang galau itu kayak gitu, saudara. Nanti pada waktu dengar lagu sembarang gitu, abang tukang bakso, mari sini, itu bisa merebus mili loh, bisa nangis loh saudara. Namanya orang galau, perasaannya nggak jelas gitu loh saudara. Dengarkan lagu gitu nggak romantis itu bisa nangis. Karena dulu dia ingat waktu pacaran minta dibelikan bakso, nggak ada uang untuk belinya, makanya dia tuh ingat masa lalu dan dia nangis gitu kan. Nah iblis itu perasaannya kacau kayak gitu loh, nggak jelas. Waktu Yesus di kayu salib, iblis harusnya senang, tapi iblis nggak senang karena pada waktu Yesus di kayu salib, Yesus mengalahkan iblis. Dan yang menarik adalah Yesus mengatakan begini, sekarang aku telah mengalahkan dunia. Padahal salibnya kan belum toh. Waktu di pasal 16 kan Yesus belum disalib, tapi dia mengatakan I have overcome the world. Yesus tidak mengatakan I will overcome the world. Bahkan dia tidak mengatakan I'm going to overcome the world. No, dia mengatakan I have. Aku telah mengalahkan. Padahal belum. Tapi di mata Tuhan semuanya pasti. Di mata Tuhan apa yang akan terjadi sebetulnya sudah terjadi. Dan itu menunjukkan betapa Tuhan kita kuat. Dia mengalahkan dunia. Makanya kita tidak perlu takut saudara. Kalau dia cuma menyertai kita tapi tidak kuat, untuk apa? Saya juga ingat pada waktu itu, waktu saya muda, saya itu punya beberapa teman yang bisa diandalkan dalam tanda kutip. Saya punya teman itu yang badannya besar, tinggi, besar gitu kan. Rambutnya gondrong, warna-warni, tatoannya itu wah keren-keren, gede-gede begitu kan badannya gitu. Saya bersama dengan dia, aman terus. Karena orang tidak berani sama dia. Tapi suatu ketika waktu ikut basar antar SMA, itu diadakan di tempat saya. Tapi SMA-SMA lain boleh datang. Saya waktu beli makanan, balik, saya kaget. Teman saya itu terkapar loh saudara. Teman-teman yang lain itu lagi mengerubungi dia. Terus saya tanya, loh kenapa dia? Pingsan. Loh ya kenapa pingsan? Dipukul orang, pingsan. Tidak mungkin lah siapa mukul dia sampai pingsan. Loh terpental 1-2 meter dipukul orang. Saya nggak percaya, siapa yang mukul? Dibisiki, petinju PON Jawa Tengah. Oh ya pantas kalau petinju yang mukul dia. Benar-benar terkapar pingsan loh saudara. Padahal badannya gede. Sejak peristiwa itu saya tahu, di dekat dia belum tentu aman. Saya punya teman satu lagi saudara. Waktu saya kecil, wah teman saya tuh semuanya gak ada yang bagus itu saudara. Soalnya teman saya yang baik selalu saya lupakan. Tidak satu spesies. Nah saya punya satu teman,
Ini orangnya hebat banget. Latihan bela diri taekwondo. Wah, dan ini memang hebat, saudara. Baru belajar berapa bulan. Taekwondonya saya akui jago. Saya berapa kali sparring lawan dia. Saya kedip sebentar. Untung kaki sudah di depan wajah saya. Cuap. Jadi sambil lari itu gini. Kesukaannya dia tahu. Kesukaannya dia. Wah, ini kalau saudara mau ditakutin orang ya, saya kasih tahu rahasianya dia. Saya belum pernah lihat dia berkelahi. Catat baik-baik ya. Saya belum pernah lihat dia berkelahi. Tapi saya juga belum pernah lihat ada orang berani berkelahi sama dia. Karena dia itu pinter. Kalau jalan ya, kesenggol sama orang, dia mau berkelahi, dia itu langsung angkat satu kaki, terus dia pegang begini kakinya. Jadi dia nendang, terus dia pegang gini. Mau apa? Orang takut loh sana. Saya bisa bayangkan loh, kenapa orang takut. Ayo bayangkan coba, kalau saudara ya berani berkelahi, terus orangnya ngangkat kaki langsung begini. Mau apa? Ayo takut nggak? Mesti takut lah. Makanya kalau saudara mau berkelahi menang terus ya, nggak usah bela diri. Tiap hari latihan split, ngerti nggak? Latihan split terus. Paling loh ya, celana robek 5 lah saudara. Latihan. Tapi begitu saudara bisa split, saudara berdiri sambil ngangkat gini. Wah, keren banget loh saudara, sungguhan. Siapapun yang mau berkelahi langsung ngangkat gini. Mau apa? Nah, suatu ketika saya jalan sama dia bersama teman lain. Waktu nyebrang jalan, ada mobil gitu, ngerem mendadak karena dia santai jalan terus gitu. Langsung dia marah ya, dia gebrak mobil orang itu, dia gebrak. Orangnya keluar, polisi militer bawa pistol, ditaruh di keningnya. Ada apa mas? Lari minta maaf langsung pergi saudara. Sejak saat itu saya sadar modal ngangkat kaki tidak membuat aman, ngerti saudara? Tuhan itu bukan cuma menyertai kita, tetapi dia telah mengalahkan dunia. Itu yang paling penting. Kalau dia cuma menyertai kita tapi kalah terus buat apa? Yang penting dia menyertai kita dan dia telah mengalahkan dunia. Dan saudara tahu Yohanes yang menulis Injil Yohanes itu juga berbicara tentang mengalahkan dunia di dalam suratnya yang pertama. Nah, di dalam suratnya yang pertama dia mengajarkan bahwa kita pun mengalahkan dunia loh saudara. Tapi bagaimana cara kita mengalahkan dunia? Nah, Yohanes menjelaskan kepada kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, dia mengatakan begini. Mari kita membuka, tinggalkan Yohanes 16. Mari kita membuka 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kedua. Mari kita melihat 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-14b. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Bagaimana kita telah mengalahkan dunia, mengalahkan iblis? Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita kalahkan iblis. Pasal 4 sekarang. 1 Yohanes pasal yang keempat. Pasal yang keempat saya bacakan. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bagaimana kita mengalahkan dunia? Bukan hanya dengan firman, tetapi dengan roh Allah yang ada di dalam hati kita. Pasal yang kelima, 1 Yohanes pasal yang kelima, saya bacakan untuk saudara ayat yang keempat dan kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Firman Allah, Roh Kudus, dan iman kepada Yesus Kristus itu adalah kunci kita untuk mengalahkan dunia ini. Bukan cuma Tuhan yang mengalahkan dunia, tapi kita pun mengalahkan dunia. Dan Tuhan berjanji memberikan damai sejahtera bagi kita. Dan saya sungguh percaya dia pasti memberi. Karena saudara ingat pada waktu dia disalib, murid-murid ketakutan, berada di dalam tempat yang terkunci karena takut. Tuhan ada di tengah mereka dan Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dia ulangi lagi, damai sejahtera bagi kamu. Lalu seminggu kemudian waktu murid-murid masih ketakutan dan berada di rumah yang terkunci, Tuhan ada di tengah mereka sekali lagi dan berkata, damai sejahtera
bagi kamu. Dan di dalam Yohanes 14 Tuhan memberi janji, aku pergi tapi engkau tidak akan menjadi yatim piatu, karena aku akan mengutus roh penghibur, dia yang akan menyertai engkau. Damai sejahtera yang Tuhan beri adalah damai sejahtera yang berbeda dengan yang diberikan oleh dunia. Dan saya akan tutup dengan sebuah cerita. Beberapa abad yang lalu ada seorang yang bernama Horatio Spafford. Spafford adalah laki-laki yang nyaris sempurna. Dia adalah seorang Kristen yang sangat setia. Dia orang Kristen yang suka untuk belajar Alkitab. Bahkan teman-temannya dia adalah orang-orang terkenal. D.L. Moody, pengkhotbah yang terkenal. Ira de Sankey yang menulis banyak lagu himne. Itu adalah teman dekat dari Horatio Spafford. Bukan cuma dia orang yang saleh, tetapi dia juga orang yang pintar dan kaya raya. Dia punya banyak properti di Chicago. Dia memiliki seorang istri yang baik sekali yang dia cintai. Dia memiliki 1 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Hidupnya hidup yang nyaris sempurna. Suatu ketika terjadi persoalan. Anak laki satu-satunya meninggal dunia. Tidak lama kemudian seluruh propertinya di kota Chicago ludes karena terjadi kebakaran hebat di kota Chicago. Saudara yang belajar sejarah pasti tahu kota Chicago pernah dilanda kebakaran yang menghabiskan hampir 3/4 dari kota Chicago kuno. Kehilangan anak laki-laki satu-satunya, kehilangan propertinya sebagian besar. Istri dan anak-anaknya sedih, Spafford juga sedih. Lalu Spafford mencoba menghibur istri dan anak-anaknya dengan cara mengajak mereka wisata ke Eropa. Lalu dia pesan tiket kapal untuk semua keluarga. Ternyata menjelang hari keberangkatan, ada urusan bisnis mendadak yang harus dia kerjakan. Lalu dia berpesan kepada istri dan anak-anaknya untuk berangkat dulu naik kapal. Dia akan menyusul seminggu kemudian. Berapa hari kemudian dia mendapat kabar kapal yang ditumpangi oleh keluarganya tabrakan di tengah lautan. 4 anak perempuannya meninggal di tempat. Hanya 1 yang selamat, istrinya. Tapi dia tidak tahu kondisi istrinya seperti apa. Cuma yang selamat ada di Inggris. Lalu Spafford segera mengatur perjalanan. Dia naik kapal yang berikutnya menuju ke Inggris menemui istrinya. Di tengah lautan, kehilangan anak laki-laki, kehilangan sebagian besar propertinya, sekarang kehilangan anak-anak perempuannya, dan tidak tahu keadaan istrinya seperti apa. Di tengah perjalanan, dia melihat ada gelombang laut yang sedang bergelora. Dan dia mencatat kalimat ini. When sorrows like sea billows roll. Dan itu menjadi salah satu bagian dari satu lagu. When sorrows like seas billows roll, whatever my lot, you have taught me to say, it is well with my soul. Lagu yang memberkati jutaan orang. Dan bukankah kita juga diberkati ketika kita menyanyikan lagu itu? Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, it is well with my soul. Di tengah penderitaan, orang yang berani berkata it is well with my soul adalah orang yang mengalami damai sejahtera seperti apa yang Tuhan beri bagi dia. Tuhan tawarkan itu untuk kita. Bisakah kita berkata it is well with my soul? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.